Tidak kenal. Saya saja tahu kejadian saya di Jakarta. Yakin saya kalau saya di sana mungkin selamat. Tapi saya di Jakarta. Karena kulihat kan pagi-pagi, masih hidup. Cuma 200 meter. Bisa lah itu satu tali turun. Ternyata teman-teman di sana yang kuhubungkan lewat radio, pas turun hilang. Di lokasi yang dilihat sama drone. Yang drone-nya orang Malaysia kah? Yang ambil sempat dia. Hilang dia. Kemana ini? Jadi sempat saya diskusi sama Mas Tio di sini buka laptop. Mas, ini 3 dimensinya titik jatuhnya si Mariana. Menghitung saya. Wah, lumayan nih kalau dia di sini, kemungkinan di sini. Saya kontak lagi Ate. Bang, flying cam di atas. Si teman-teman SAR ini flying cam di hari pertama. Jangan pulang flying cam, coba cari titik-titik di jurang ya, di siapa tuh dia berlindung kan? Karena masih datar. Tempatnya masih bisa berlindung di mana karena dia kedinginan. Dan sudah dicari, tidak ada. Kemungkinan ada jatuh di bawah lagi. Jadi ada planning B, A, B, C. Kemungkinan dia di bawah sini. Itu anggapanku. Ternyata pada saat saya di sana, Bang, jalannya begini miring. Di drone itu rata begini kan. Kupikir bisa lah jalan-jalan doang. Ternyata begini di sana. Saya aja tidak berani lepas harness pengaman. Jatuh, masuk ke curukan gini, pasir di tengah sini dia. Habis itu teman-teman turun, tim SAR turun, nggak ada di lokasi. Kupikir mungkin ke sana ke sini. Ternyata miring posisinya begini sana. Saya kurang tahu, kemungkinannya dia langsung jatuh, mungkin mau cari jalan. Itu jatuhnya nambah lagi 190 meter ke bawah. Jadi dia jatuh 200. Jadi posisi ini punggungan dia jatuh begini. Jadi tidak kelihatan ini dengan di atas. Tidak kelihatan. Dia mencoba keluar untuk bisa kelihatan ini orang. Sempat diteriakin sudah kelihatan, tapi ini sudah turun lagi 400. Pas teman-teman turun di hari pertama, hilang dia, mungkin jatuh lagi karena miring memang. Baku jauh, baku teriak. Iya, itu posisi 400 meter masih kedengaran, tapi samar-samar. Iya, dia jatuh 200, jatuh lagi. Waktu dievakuasi tidak ketemu, sudah jadi mayat dia di 190, total 590. Iya, jadi saya lihat si korban di sini retak, tangannya patah, kaki pinggul patah-patah lah. Iya, terus darah semua di bawah. Mulai dari atas. Jadi penasaran sih dari mana dia jatuh. Aku ikutin. Sepatunya di sana, berarti dari sana. Kulihat ada kalungnya juga. Di sini. Terus darah lah bercecer di sini, bekas darah di batu-batu besar. Ngeri juga. Terbentur ke bawah. Itu 2 step. Jadi 190 itu ada teras di bawah, dia jatuh tong ke bawah. 190. Saya saja minta doa. Jadi kondisi seperti ini, Bang. Jadi pas saya di Jakarta tuh buka Instagram kan, ya ada yang jatuh. Jadi sempat saya main-main lagi, ketemu teman-teman di Jakarta. Malam kayaknya besoknya sudah ada berita tuh, sudah ditemukan. Aman lah. Tapi penasaran saya kan, kontak lagi. Belum, ternyata hilang korbannya. Yang mana benar ini? Kutanya lagi pakai HT di shelter emergency kan ada tim kami bentuk. Sama Mas Tio, sama masyarakat untuk menjaga Rinjani ini. Saya kontak ke sana. Gimana? Hilang katanya korban. Waduh, kutanya Mas, pulang yuk. Mau saya ke sana. Kasianin di sana terlalu lama kayaknya nih. Saya harus pulang. Tunggu dulu, kita ketemu orang dulu lagi. Ya ada acara lagi di Bogor kan? Ke sana lagi. Bogor masih penasaran, saya kontak-kontak gimana? Belum ada kabar. Malamnya beli tiket. Tidak ada tiket. Besoknya baru ada subuh. Jadi habis itu, jadi kan ku tahu ini kebutuhannya di sana. Taliku cuma 50 pribadi nih ya yang di rumah. Ke Bandung saya kontak anak-anak teman-teman di Eger kan. Ada tali nggak di sana? Kebetulan saya mau antar teman juga ke Bandung kan, sekalian ku pinjam alat karena alatku terbatas banget. Itu sudah jam 12:30 saya di Bandung. Sudah ndak ada lagi ku balas. Terus story saya di mobil kan nyanyi-nyanyi karena 2 hari ndak tidur saya. Nyanyi-nyanyi ku posting. Kok banyak yang ikuti saya, biasanya cuma 1000-an. Ini 2.500 orang ke Jakarta. Sampai di Jakarta di bandara ketemu Mas Tio. Mana alat? Ya sudah di-packing Mas Tio. Mau buka lagi langsung dipanggil pesawatnya, sudah disuruh naik. Lari naik ke atas. Baru mau buka lagi dimarahin sama pramugari, matinya HP-nya dimatikan. Nggak sempat. Sampai di bandara ku buka. Banyak yang hubungi saya, termasuk pihak keluarga katanya. Hubungi ku tanya lah, saya mau cepat ke sana. Tapi saya butuh kendaraan paling cepat. Ada heli nggak? Jemput saya di sini, langsung ke sana. Nggak usah saya jalan kaki lagi kan? Koordinasi 4 jam saya tunggu. Nggak ada kayaknya. Mas, cari transport. Kita sewa aja kendaraan ke sana. Saya tunggu. Nggak ada kayaknya. Mas, cari transport. Kita sewa aja kendaraan ke sana.
4 jam sewa ke sana, tapi masuk di kota Mataram saya harus beli tali lagi untuk persiapan. Jadi sudah kubayangkan butuh tali yang banyak di sana untuk lalu itu. Jadi kalau 590 berarti harus minimal kali 2, 1000 lebih. Belum buat backup, karena tim rescue harus ada yang backup rescue lagi. Minimal kalau terjadi apa-apa ada rescue to rescue. Nah, jadi kami ke Taman Nasional, ke kantor, bilang harus cari lagi data, saya masih kurangin datanya ini anak. Jadi ku cari lagi data di kantor, Pak, informasi apa saja yang bisa dikasih ke saya, bla bla bla. Oh ya, tiba-tiba dapat telepon, Agam, kamu di mana? Di Mataram ini boleh kamu ambil tali di Basarnas, karena kurang ini, mana tali, masa kurang di atas. Ke kantor Basarnas, Pak, saya disuruh sama Pak siapa namanya ambil tali. Berapa ini? 600 kah berapa? Bilang, Pak, ada lagi tali enggak? Tambahin lagi, karena saya cuma ada 250, tambahin dong. Dan siapa tahu kurang, kalau kurang nambah lagi kita sehari dari bawah, mending bawa aja biar lebih. Yang penting ada buat backup juga di sana. Oh ya, dikasih lah. Pak, minta harness juga. Harness pun tidak tahu di mana, ada yang pinjam. Apa yang kamu butuhkan? Sebutkan semua. Jadi kumpul lah banyak. Snack di mobil, langsung gas. Nyampe di lokasi, ngobrol. Wih, kok ada orang bule? Video-videoin saya kan ya. Cuek aja, packing. Ketemu porter, bawa naik semua barang, berangkat. Berangkat ada duluan, kasih duluan tali semua. Nanti saya nyusul. Saya pulang dulu ke rumah, ambil barang pribadiku. Senter, apa semua alat survival kitku, tali pribadi, makanan cadangan bisa bertahan saya seminggu. Makanan ini yang padat itu biasa buat di pengungsian ada aku bawa survival kit. Kalau tidak ada korek masih bisa saya bikin api dan lain-lain. Ku siapin semua di kerelku. Naik sampai di atas, lari-larian kami sama Mas Tio. Oh lari, oh Mas cepat Mas. Sampai motornya Pak Polisi kami bawa lari ke kantor. Oh Mas pinjam ya motornya. Oh langsung ke pos 2, ada kuncinya kan, buru-buru kita. Sampai di pos 2 tanya di mana? Dapat kabar sudah ketemu. Di bawah sudah dapat kabar sudah ketemu. Dan di mana? Di jurang, ditangkap sama drone thermalnya Basarnas. Nah, oh ya, kulihat di mana posisinya? Kulihat. Oh, boy, panjangnya nih. Perkiraanku sekitar 800-an. Makanya aku kontak anak-anak, suruh kirim lagi tali 200 di bawah. Ada namanya Pak Ustadz, bawakan tali lagi tuh, yang dari bawah yang baru dibeli, bawa lagi ke atas, cepat bawa naik ke atas. Saya tunggu sebelum jam 10 malam sudah harus ada di sini. Bor juga, kami bawa bor, tidak bisa lewat di bandara, baterainya kan. Jadi kami pinjam lagi bor, hubungi teman-teman, Bang Agusin, Bang, bawakan bor, saya tidak mau tahu, pokoknya jam 10 harus sini. Carikan porter, berapapun bayarannya, aku bilang. Nanti kita yang ngurus sama setiap. Iya Mas, mahal kayaknya karena sudah tengah malam kan. Ya apa berapa aja, yang penting jangan terlalu mahal. Suruh kirim semua bor. Itu tuh budgetnya siapa Bro? Kami. Akhirnya sampai di atas maghrib, saya masuk jam 8 apa jam 9. Ketemulah teman-teman SAR, Basarnas SAR. Tanya gimana rencana ke depannya. Bilang, Bang, kami capek sekali nih, sudah ini di atas flying camp susah. Yang apa kendalanya ini. Oh ya deh, ayo kita semangat semua, karena bukan urusan ini lagi, ini urusan negara. Aku bilang ini memang kemanusiaan, tapi sudah lihat netizen ini dibully kita di sini. Makanya aku bangkitkan jiwa nasionalnya teman-teman. Ini perjuangan negara nih, kita harus kasih nama baik Indonesia. Oh semangat, aku bawa bendera merah putih, kami juga bawa Starlink. Maksudku kan ini orang berhasil, setiap 3 detik minta video call ke saya, mau tahu keadaan di atas. Akhirnya live aja deh, dari orang satu kali. Karena komen-komen juga di Instagram ku banyak sekali, tapi tidak sempat ku baca semua. Tidak ku mengerti juga kan. Jadi ini saya tip. Akhirnya semua teman-teman sudah naik, saya coba kondisikan di lapangan. Kami kurang porter Bang, karena tali yang mau dibawa naik, porter kan semua mau drop ke shelter. Dari titik shelter emergency ke atas itu masih 1 jaman. Akhirnya Pak Polisi, Pak, apa tugasnya Bapak di sini? Kita bagian pengamanan. Pak, saya pinjam 2 anggotanya boleh nggak? Ya sudah lah, naik semua anak-anak, tinggal saya terakhir di belakang. Dia bawa tali. Pak, buka jaketnya itu Pak, panas itu, banjir itu badannya Bapak, itu tali berat. Iya ini dari tadi. Dia buka jaket polisinya kan, baru pakai baju polisi lagi dah. Nah, enak kan? Iya, makasih dah. Naiklah mereka, naik. Ku kawal temani di belakang sambil nunggu saya lagi di belakang. Ada barang lagi yang dikirim sama teman-teman Basarnas kan, radio, kena lobet. Radio di atas, susah komunikasi. Aku bilang tenanglah, ada Starlink. Jadi semua kan punya HP. Bawa genset kami bisa ngecas. Live pertama si Mas Tio kan, Mas hati-hati live Mas, nanti netizen. Iya, enggak aman kok ini semua. Jadi sempat saya live juga, anak-anak merokok dekat tali, tak marah. Jangan dekat tali, orang lagi live begini. Kamu itu jangan di pinggir-pinggir. Nah, aku perkenalkan ya teman-teman.
yang live itu. Ini ada teman-teman dari Basarnas, dari Damkar, dari kepolisian, dari teman-teman SAR unit, ini teman-teman relawan dan porter semuanya. Ya, begini keadaan jadi jurangnya. Aku jelasin karena bingung orang. Saya mau kasih tahu bahwa tim SAR, Basarnas dan lain tetap bekerja. Mereka bingung di mana dapat informasi ini. Dikiranya tidak bekerja, ditinggalin korban karena masih hidup, kemudian ditinggalin mati. Itu yang kutangkap di media sosial. Padahal tidak begitu. Di lapangan tetap mereka bekerja semua. Cuma ada beberapa kendala memang sehingga susah didapat. Apalagi ini yang 590 dan saya ada di Jakarta. Kalau kemarin saya ada di pos 2 waktu kejadian. Jadi langsung gas saja. Itu 3 hari. Jadi turun kan teman-teman duluan nih, saya paling terakhir. Turun itu trek-trek di bawah. Wah, jangan terlalu banyak gerakan di atas, batu. Bagaimana kita tidak mau diam? Paslah bergerak turun kan? Tidak bergerak, tidak bisa turun kan? Pelan-pelan aja, jangan tendang batu. Nah, batu semua ini dilalui. Hujan batu di bawah anak-anak itu 6 orang. Karena kami turun rappling, kena tuh batu-batu lepas. Karena kondisinya miring begini, batu lepas semua. Saya tidak injak batu pun, tali yang goyang ini kena friksi, batu lepas. Waduh. Jadi kusuruh minggir dulu anak pada minggir. Nah, itu di hari pertama kami turun. Kemudian sampai di 400, bingung lagi ke bawahnya. Kan masih di bawah lagi. Nah, mulailah pasang ekor apa semua. Sempat kami berdebat persoalan evakuasinya. Teman-teman Basarnas, relawan, SAR, Damkar atau apa itu. Ada yang mau narik tali, suruh lepas di atas. Kita putus sama di atas, dievakuasi ke bawah. Ada yang bilang, taruh aja dulu tali. Kalau ada apa-apa kita bisa pulang. Nah, kalau mau turun masih kurang tali, harus bawa beban. Jadi sempat agak keras kan, emosional, namanya juga orang capek. Oh begini aja, kita ambil jalan tengah, cara aman saja. Kalaupun tidak bisa turun ke bawah, kita kasih pulang ke atas. Biarlah standby tali. Tahu juga ada yang gulung nanti. Berpikir kita, siapa yang mau gulung ini tali nanti kan? Belum angkat jenazah, karena kita cuma bertujuh. Tali itu sudah maksimum kita semua bawanya. Jadi oke, deal kami, biarin standby, kita turun. Akhirnya turunlah, itu posisi jam berapa? Sudah sore. Turun maskapai duluan dari Basarnas kan. Mas, kabari kondisi di bawah. Kabar, Mas, sudah ketemu ini korban. Terus gimana jadinya? Ini tunggu yang lain dulu, saya tidak berani sentuh juga ini. Biar kita bareng-bareng. Ya, turun Mas Tio. Dia bawa handphonenya bagus kan, lumayan lah buat rekam. Turun Mas Tio, disusul Bang Botol. Habis itu saya. Tapi 3 ini tinggal. Nah kamu jangan kemana-mana, saya nengkor ya. Itu kan kondisi kan dirimu ada tenda itu di atas semua. Karena di bawah tidak bisa pasang tenda, karena posisinya miring. Di atas masih bisa pakai playset. Jadi tendanya yang tidak dipakai, playsetnya aja tutupi. Apa tenda kena hujan. Berdoa adalah saya di bawah. Semoga tidak hujan ini. Kalau hujan mati kita di bawah ini. Turun lah. Habis itu sudah posisi mayat 3 meter di atasnya kami berjajar. Sempat berapa kali terpleset ke mayat. Coba ke jenazah. Wih, Mas, pasang ekor dulu di sini. Jadi ngebor lagi kita batu, ngebor. Pasanglah harness. Jadi menggantunglah kita semua di situ duduk. Di situ tidak kemana-mana, merokok di situ apa, makan. Jadi waktu malam ini sempat agak ngeri juga bang. 3 meter, pas di depan kita dijagain. Kami tidak berani sentuh dulu karena sudah malam. Sebentar ada batu lepas atau meluncur lagi, semakin jauh lagi dia. Jadi tunggu pagi aja deh. Ya, biar kelihatan minimal ada batu dari mana kelihatan. Sebentar mungkin tiba-tiba buat jus, bahaya juga. Itu lagi tidurnya Mas, kan saya di pinggir nih. Tanya Mas, kayaknya Mas agak gedean, agak di kiriku ya. Mas Kapit agak jauhan ke sana. Mas, sini aja karena dia tidur meluncur terus kan. Agak sini yang ikut dia engkorin. Jadi semua tas, apapun itu yang botol minum saja dia engkor semua supaya tidak jatuh. Dingin lah malam, aku mulai pakai jaket kan, kok dingin banget, pakai sleeping bag, tapi tidak bisa masuk semua. Menggigil kita malam. Jadi lihat, Mas, jangan ada cepat tidur ya, nanti kedinginan nanti subuh ya. Tapi ngantuk tertidur juga, capek kan? Jam berapa? Jam 8, jam 9 tertidur, hilang suara. Saya masih sebat-sebat sama Mas Kapit, Mas cerita, tidur ya ngantuk, tutup lah. Terbangun, baru jam 11. Buku tanganku, tetap kan? Tidak ada pelindung angin, mana angin. Nah, pagi mulailah packing apa semua sudah terpasang semua di tas pribadi. Mulailah saya kasih keluar kantung mayat. Karena saya yang bawa kantung mayat sama evakuasi sudah di packing jenazah apa semua. Naik mulailah baku tarik, saling baku tugas lah. Jadi kalau saya sama Bang Samsul kan sudah hampir puluhan kali bareng evakuasi dari SAR.
sudah lihat mata saya sudah tahu bagi tugasnya. Oh saya bagian ini. Aku lihat, oh ya, bang saya di depan. Jadi berempat kami tarik di jet rig namanya. Jadi pakai alat. Jadi anak-anak teman-teman ini naik duluan semua sampai ke teras atas. Dari korban naik ke titik tebing dulu. Titik tebing ditarik itu hampir 2 jam manual. Jadi tarik jumar saya yang angkat biar tidak nyangkut. Naik dulu ke titik miring. Kami cari tempat datar. Tipis banget untuk kasih rapi lagi korban karena miring-miring posisinya, ngikatnya juga kami miring-miring. Yang penting bisa naik dulu, dapat tempat datar mulai rapi. Habisnya itu 2 jam ke tempat datar. Habis itu sudah mulai naik satu-satu, Mas Tio naik, siapa Kafit, Bang Botol, bikin sistem di atas, mulai dia narik. Saya temani korban di bawah. Jadi di atas tarik, bang 2 meter lagi bang, kejepit saya. Sering kejepit sama korban. Kadang tidak koordinasi langsung tarik, itu batu lepas dari atas, tang, awas batu. Kalau sudah tarik di atas, rock, sudah mataku mana batunya.